gua pribadi itu nggak mau sering-sering minum minuman yang ada sodanya. Nah, itu pilihan masing-masing ya teman-teman. Kalau kalian, gua soda lover, mau setiap hari minum soda, monggo silakan, nggak apa-apa gitu loh. Terserah. Karena laptopnya nggak kuat, jadi openingnya kayak gini aja ya, lebih simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Coffee by Hendy bareng gue sendiri, Hendy. Sebenarnya gue pengen banget video kali ini tuh suaranya lebih clean, adanya suara gue doang. Tapi mohon maaf kalau kalian denger tipis-tipis ada backsound. Ya mohon maaf ya, karena ini gue syutingnya di hari libur. Dan biasanya memang di daerah tempat gue tinggal di hari libur ada yang pengajian yang lagi kayak gini. Jadi yaudahlah ya, skip aja lah ya, nggak apa-apa ya. Nanti gue coba untuk akal-akalin gimana supaya editingnya itu yang dominan suara gue. Back to the topic teman-teman. Hari ini gue mau coba review minuman yang kalau menurut gue belum pernah temuin nih, merek lain, brand lain, dan ini cukup inovatif ya kalau menurut gue. Karena biasanya gue temuin minuman ini itu berbahan dasar untuk jamu teman-teman. Tapi gue temuin kali ini minumannya berbahan dasar jamu yang biasa kita minum, cuman dikasih soda teman-teman. Ya coba gue sebut apa ya, mungkin jamu soda kali ya, jamu bersoda. Anyway teman-teman, di video kali ini gue cuman akan nge-review aja minuman tersebut karena gue cukup penasaran. Gue dapet iklannya beberapa kali di YouTube, dan juga gue ketika beli ke minimarket nemuin minuman ini di antara minuman-minuman berkarbonasi yang lain teman-teman. Jadi cukup menonjol warnanya, cukup beda juga desainnya, dan yang lebih bikin dia beda lagi adalah logonya teman-teman. Karena gue juga sedikit tahu nih tentang brand ini atau tempat, bukan tempat kopi sih, bukan kedai kopi sih. Sependek yang gue tahu, based onnya di rempah-rempah teman-teman. Jadi memang mereka ini ekstrak rempah-rempah, tapi yang gue tahu, sedikit yang gue tahu, ekstraknya itu pakai alat-alat kopi teman-teman. Namanya Acaraki. Dan gue akan coba review produk mereka, minuman kaleng yang tadi berbahan dasar rempah-rempah dikasih soda, jamu berkarbonasi. Nah ini ya teman-teman ya, ini adalah Acaraki Golden Sparkling yang gue bilang berbahan dasar dari rempah-rempah tapi dikasih soda. Cukup inovatif ya kalau menurut gue, karena sekarang itu kan lagi zamannya kopi tonik teman-teman ya. Jadi kopi basicnya espresso atau kopi lah intinya, pakai cold brew, espresso, dikasih soda teman-teman. Terus dikasih flavor yang lain tuh, biasanya ada lemon, leci dan lain sebagainya teman-teman. Nah sekarang tuh Acaraki juga mungkin ngikutin tren perkembangan tersebut, jadi dia bikin Golden Sparkling namanya teman-teman. Golden Sparkling ini kalau gue boleh lihat sedikit nih, berbahan dasar yang di sini ya ditulis jelasnya itu turmeric and tamarind sparkled with soda. Nah itu yang bikin gue penasaran teman-teman. Jadi kan biasanya yang kita temuin, yang gue biasa minum nih, itu gak pakai soda sama sekali teman-teman. Kalau kalian dulu kecil, gue sih dulu kecil sering banget ya minum kunyit asam gitu, tapi nggak pakai soda. Nah ini cukup inovatif ya kalau menurut gue. Gue nemuin minuman ini lagi di masa yang sekarang, di umur gue yang sekarang. Gimana sih experience-nya? Rasanya tuh kayak gimana sih? Sampai mereka itu berani ngeluarin minuman yang cukup luar biasa ya kalau menurut gue ya. Gue apresiasi karena orang yang minum soda itu nggak selamanya dalam tanda kutip kurang baik teman-teman. Kalau bahan-bahannya rempah-rempah kayak gini, kalau menurut gue cukup baik. Cuman memang yang bikin sedikit jadi concern kurang baiknya mungkin di sodanya mungkin gitu. Sebelum kita gue cobain minuman ini, gue akan sedikit bacakan dulu apa aja sih ingredientsnya. Coba gue bacain sedikit aja ya teman-teman ya. Tiap kaleng ini, Acaraki Golden Sparkling ini, itu mengandung rimpang kunyit teman-teman. Terus juga dia ada Domestica rhizoma, ada asam jawa atau tamarin, terus juga ada indica papua, ada sodium benzoat dan bahan-bahan lainnya. Terus juga khasiatnya nih, ada khasiatnya loh teman-teman ternyata. Jadi ini membantu memelihara kesehatan dan menyegarkan badan, meningkatkan imunitas mungkin ya, imunitas tubuh. Terus cara pemakaiannya di sini direkomendasikan sehari itu 1 sampai 3 kali pemakaian. Sehari 1 sampai 3 kali kalian minum setiap hari. Kalau menurut gue kurang setuju sih sebenarnya. Karena takutnya efek yang tadi gue bilang ya, jadi sodanya itu bisa berefek ke tubuh kita kalau kita sering minum minuman yang berkarbonasi. Sependek yang gue tahu, nggak boleh terlalu sering tuh minum minuman bersoda tuh, kayak yang kita temuin lah banyak lah, Coca-Cola, Sprite, Fanta dan lain sebagainya. Jadi gue lebih prefer untuk menjaga ya gue nggak banyak-banyak minum soda gitu loh. Walaupun gue juga suka banget sama kopi tonik teman-teman.
Nah, terus juga cara penyimpanannya, simpan di bawah suhu 30 derajat teman-teman, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Diproduksi oleh PT Sinde Budi Sentosa. By the way, video kali ini nggak di-endorse sama sekali, dan ini memang murni penasaran gua untuk cobain dan ceritain sedikit ke kalian gimana sih experience minum kunyit asem dicampur dengan soda dari Acaraki Golden Sparkling ini. Langsung aja gua akan coba tuang di gelas. Habis itu gua akan cobain dan bismillah, apa sih rasanya, terus experience kayak gimana sih. Gue penasaran banget, tapi gue juga agak sedikit dak-dikduk ya, enak atau enggak ya gitu, cocok atau enggak ya kayak gitu. Ya, bismillah. Oke, tuang dulu kali ya. Jadi tuang, kita lihat tekstur minumannya, kita lihat warnanya, terus juga sodanya sekuat apa, separah apa sih. Bismillah. Pas dituang sih nggak kelihatan soda banget ya. Kalau Sprite, Fanta, Coca-Cola, dan minuman bersoda lainnya, ketika kita tuang itu kan biasanya ada busa yang tebel banget ya. Kayaknya menentukan seberapa kuatnya, seberapa intensnya soda yang mereka punya di minumannya. Dan ini kalau menurut gue mungkin nggak terlalu kuat ya teman-teman, karena begitu dituang dia nggak langsung berbusa banyak gitu loh. Atau mungkin cara nuang gue yang salah. Tapi kalau dilihat, ini ada bulir-bulir sodanya nih teman-teman yang nempel di pinggiran-pinggiran dari si gelasnya ini. Yang gue terima nih, sensor indera penciuman yang gue terima itu gue lebih ke kayak apa ya, akar-akaran kayak rempah kayak gitu teman-teman. Jadi itu kuat banget tuh, intens banget tuh si akarnya itu, kayak rempah-rempah lah. Ya kayak kunyit kalian coba cium, kurang lebih kayak gitu rasanya tuh. Ada bau-bau apa tanahnya gitu, aroma-aroma ya akar kan, memang karena ditanam di bawah tanah gitu kan. Jadi ada bau-bau itunya. Nah, terus juga ada asamnya itu ya nggak bisa kecium, cuman ada kayak sesuatu yang bukan manis tapi juga bukan asam gitu. Oke, kalau dari aromanya untuk sekilas nggak terlalu kuat, nggak terlalu aromatik ya. Untuk sekilas menurut gua nggak terlalu yang rempah banget nih gitu, nggak juga sih. Cuman kalau kalian cobain dengan kayak gini, nah itu baru kerasa tuh aromanya gitu. Bismillah, gua akan cobain ya. Sorry, gue akan coba review dan gue akan coba utarakan semampu gue, sejujur-jujurnya. Bismillah. Teman-teman, ketika gue coba ini Acaraki Golden Sparkling yang di dalamnya itu ada kunyit asam dicampur dengan soda, menurut gue rasanya boleh, oke, masih masuk, masih bisa gue minum gitu. Yang pertama kali gue cobain minum pertama kali itu yang kelihatan banget itu jelas sodanya, cuman memang dia nggak seintens tadi minuman berkarbonasi yang lain ya, kayak Coca-Cola dan lain sebagainya. Memang mungkin didesain supaya si rempahnya ini, kunyit asamnya ini masih kerasa teman-teman. Karena ketika gue minum itu memang agak bias ya antara si soda, karena mungkin dia juga kuat di lidah gitu kan. Ketika kita minum itu pasti yang dominan rasa sodanya itu. Soda kayak ya tahu kan soda ketika diminum kayak gimana, ke lidah nusuk kayak gitulah. Jadi seluruh lidah ini ngerasain itu pertama kali sensasinya. Habis itu sedikit demi sedikit diminum, kita masukin ke dalam tenggorokan, baru kelihatan tuh semuanya tuh. Ada kunyitnya tadi, terus ada hints of asamnya. Memang asamnya ini nggak terlalu kuat ya teman-teman. Jadi kalian jangan bayangin ketika minum ini tuh dominan si asam. Nggak sama sekali teman-teman. Nah, komposisi kalau menurut gue cukup dan pas teman-teman. Dari ingredientsnya ya, karena sodanya juga nggak terlalu nonjok, cukup kalau menurut gue, cukup lah untuk menggelitik di lidah, untuk nyakitin sedikit lidah gitu, lucu-lucuan aja kan. Gue boleh bilang Acaraki Golden Sparkling ini rasanya cukup balance kalau menurut gue teman-teman. Bismillah. Jadi memang sensasinya nggak kayak minum jamu, nggak kayak minum rempah-rempah, tapi ya kalian minum rempah-rempah, kalian minum jamu gitu. Manisnya juga cukup ya kalau menurut gua, cukup boleh dan recommended untuk kalian cobain teman-teman. Cuman memang gua pribadi itu nggak mau sering-sering minum minuman yang ada sodanya. Walaupun tadi gue tekanin, gue suka banget sama kopi tonik teman-teman. Nah itu pilihan masing-masing ya teman-teman. Kalau kalian, gua soda lover, mau setiap hari minum soda, monggo silakan, nggak apa-apa gitu loh. Terserah. Gua cobain sekali lagi, bismillah. Tuh kerasa rempahnya tuh kalau kayak gitu tuh teman-teman. Kesimpulannya dari
Video kali ini silahkan kalian cobain Golden Sparkling dari acara ini. Suatu hal yang inovatif kalau menurut gua. Ini keren banget, mereka bikin minuman dari berbahan dasar jamu itu dikasih soda biar nggak bosan kan minum kunyit asem ya gitu-gitu aja. Sekarang minum kunyit asem dengan gaya yang lain dikasih soda, dan itu cukup masuk di gua. Enak rasanya, balance, dan gue bisa bilang ini recommended dan bisa kalian cobain karena ini bisa banget kalian dapatkan dengan mudah. Dijual ada di sekitaran rumah kita, teman-teman, yang dekat sama rumah kita, Indomaret. Harganya berapa sih si Golden Sparkling acara ini? Kemarin yang gue beli itu 11.000 nih untuk ukuran 250 ml. Sorry, netonya 320. Jadi teman-teman, sekian video yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap jika kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, silakan like, support konten ini. Mau subscribe boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ditonton, di share boleh. Kalau ada pertanyaan, komen yang tadi ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Tetap jangan lupa ngopi.